Puluhan orang diamankan Satuan Narkoba Polres Mojokerto dalam penggerebekan kampung narkoba di perbatasan Mojokerto, Pasuruan. 21 orang kemudian terbukti positif menggunakan narkoba, sementara Bea Cukai Pasuruan menangkap 2 pengedar ratusan ribu batang rokok ilegal senilai ratusan juta rupiah. Niat ketiga pemuda untuk kabur dari sergapan polisi Rabu siang buyar setelah menabrak pohon di jalanan desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Saat digeledah, polisi menemukan 1 klip sabu-sabu, sementara hasil tes urin menunjukkan ketiganya positif memakai narkoba. Dalam razia acak di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan ini, total polisi mendapati 11 pengguna jalan positif memakai narkoba. 2 pengguna yang bawa klip sabu-sabu menyebut asal narkoba dari Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Berbekal keterangan dari 2 pengguna itu, tim Sat Narkoba Polres Mojokerto kemudian bergerak ke Wonosunyo. Di wilayah yang disebut sebagai kampung narkoba ini, polisi menangkapi sejumlah pemuda yang diduga pengguna narkoba. Tak hanya laki-laki, sejumlah wanita juga diamankan. Sekitar 15 orang kemudian dibawa ke Polres Mojokerto dan dites urin. Hasilnya 10 orang positif, sehingga total ada 21 yang positif memakai sabu-sabu. Masih kita sudah kerjasama dengan Lurah Kunjorowesi, dari tekad kami dari Polres Mojokerto memang pengen menghapus istilahnya kampung narkoba di Kunjorowesi itu predikat sebagai kampung narkoba itu harus kita bersihkan. Kita sudah bersihkan dengan Lurah juga. Sementara itu, Bea Cukai Pasuruan menggagalkan peredaran rokok ilegal antar daerah. Kedua pelaku yang Rabu siang digelandang ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean A Pasuruan adalah MS yang ditangkap di Jalan Tol Porong Gempol KM 769 pada 12 Februari lalu dan AM yang ditangkap di wilayah Kecamatan Beji. Barang yang diangkut dengan Grand Max ya, ini membawa 216 bal atau 7 slov atau 433.400 batang rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Nah, itu di tanggal 12 Februari yang pengirimnya adalah AC di Sumeneb ya, dan tujuannya adalah ND di Lombok NTB. Dari pelaku MS disita 433.400 batang rokok ilegal. Sementara dari tangan AM diamankan sebanyak 170 bal atau 330.400 batang rokok tanpa cukai. Dari Sumeneb, Madura, rokok ilegal ini diakui akan dikirim ke Pulau Lombok NTB dan ke Kabupaten Jember. Berkas perkara kasus yang merugikan negara sebesar 400 juta rupiah ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pasuruan. Tim Liputan. Seorang pelajar SMA di Kediri merampok toko rokok elektrik dan berupaya membobol mesin ATM. Sementara di Surabaya, polisi membekuk 1 di antara 4 pembobol minimarket di Jalan Pagesangan akhir pekan lalu. Selain merampok minimarket, keempat pelaku juga berupaya membobol mesin ATM namun gagal. Tim Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap AS, warga asal Watu Tanggi, Kecamatan Diwe, Jombang, yang ditengarai sebagai anggota kawanan perampok minimarket di Jalan Pagesangan, Surabaya, Sabtu dini hari pekan lalu. Polisi masih memburu 3 pelaku lain, termasuk mantan karyawan minimarket yang diduga sebagai otak perampokan ini. AS sendiri berperan sebagai eksekutor pembuka pintu serta mengambil barang di etalase. Selain menggasak barang senilai 15 juta rupiah, keempat pelaku juga berupaya membobol mesin ATM yang ada di dalam minimarket. Diketahui dari petugas ATM BCA yang mendengar adanya alarm mesin ATM di Indomaret Jambangan tersebut mengalami kerusakan dengan indikasi alarm berbunyi. Ketika petugas datang, didapati adanya upaya pembobolan atau pengrusakan sehingga mereka menghubungi petugas kepolisian. Sementara itu, Rabu siang di Kediri, Satreskrim Polres Kediri Kota membekuk JMS. Pelajar berusia 18 tahun ini diduga beraksi seorang diri saat membobol toko rokok elektrik di sekitar Terminal Tamanan dan mesin ATM di depan Kecamatan Pesantren. Hanya dalam semalam, tepatnya tanggal 12 Februari lalu, JMS berhasil menggasak sejumlah rokok elektrik dan barang elektronik. Untuk menghilangkan jejak, JMS sempat merusak kamera CCTV di dalam toko.
Ia bahkan berupaya membobol mesin ATM Bank Jatim, namun tidak berhasil karena ada orang yang lewat. Sebelumnya dia juga melakukan pencurian pemberatan di Polres Papor. Selanjutnya dia menuju ke ATM Bank Jatim di pesantren Kota Kediri. Kemudian dia masuk ke ATM tersebut, kemudian dia langsung mencongkel bagian bawah. Polisi juga menyita sejumlah barang elektronik hasil kejahatan, linggis, kayu, dan sepeda motor yang digunakan JMS saat beraksi. JMS terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan.